hati dan tak terbendung lagi waktu itu. Lama memang ku tunggu kedatanganmu, sobat karibku. Datang telegram darimu 2 hari yang lalu. Tunggu aku Di stasiun kereta itu pukul 1. Ku pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus hati. Di depan ada polantas, wajahnya begitu buas, tangkap aku. Tawar menawar harga pas, tancapkan. Sampai stasiun kereta pukul 1:30. Duduk aku menunggu, tanya loket dan penjaga, kereta tiba pukul berapa. Biasanya kereta terlambat 2 jam mungkin biasa. Volume kerasin suaranya. Dalam sesi ini mungkin saya akan bertanya dalam hal segi seperti pelayanan taksi dan seputar masalah penumpang, khususnya di tahun 2015 yang menurut Bapak ini sudah ada perbaikan yang memadai atau belum? Kalau masalah untuk angkutan penumpang itu sekarang udah baik kok. Iya, sekarang keretanya juga udah baik, pelayanannya juga udah bagus. Apalagi pemesanan tiketing itu bisa di luar stasiun. Kalau contoh kayak Indomaret, Alfamart, kantor pos dan lain-lain, itu gampang. Di daerah itu sekarang udah banyak perwakilan mengenai penjualan tiketing. Jadi masyarakat tuh nggak perlu datang ke stasiun, nggak perlu ya datang ke tempat-tempat pemesanan. Iya, jadi misalkan sekarang masalah kereta api itu juga yang diutamakan ketepatan waktu. Penumpang sekarang juga udah bagus, supaya bukan lebih baik dari kemarin lah, intinya itu aja. Berarti Ya, ada peningkatan. ya. Baik pelayanan di dalam di bawah kereta sebelum naik sampai dengan naik kereta sampai dengan keberangkatan itu pelayanan juga baik semua. Nah, ini seputar peningkatan ya Pak. Kalau dalam soal kenyamanan, kebersihan dan ketertiban itu gimana? Ya masalah keamanan juga udah aman. Setiap saat itu ada tugas pengamanan. Masalah ketertibannya juga tertib. Sekarang apalagi masalah asongan. Nah, Asongan ya sekarang udah nggak boleh. dari angka 180% udah hilang. Nggak pada pada ngawal gitu KA itu loh. Ya paling ya cuma hanya yang berada 1 atau 2 orang lah, itu aja bisa diantisipasi dengan baik. Dan itu Pak, satu lagi bila ada penumpang gelap ketahuan baik Iya. di dalam stasiun ataupun di dalam gerbong kereta api, sebaiknya para petugas kereta api ataupun masinis yang bersangkutan di dalam itu tindakannya seperti apa? Ya itu langsung diturunkan. Dan Ya, di antara konduktor sama masinis kan udah punya telepon genggam. Radiogram di mana ada orang penumpang gelap langsung diturunkan. Ya di stasiun antara lah, stasiun terdekat. dan mungkin Langsung. iya, betul juga siapa untuk menjaga ketertiban. Iya betul. Kalau ada 1 orang saja udah kelihatan, kita itu langsung turunkan. Juga itu masalah
menyinggung masalah tiketing juga harus pakai nama asli Iya, resmi. sekarang pakai KTP ya Pak? Iya, Nah, KTP nomor resmi terus nomor KTP harus dicantumkan. Nah, jadi lengkap ya Pak. Lengkap, harus lengkap. Dan untuk masalah penumpang ya Pak, balita, terus masa remaja, dewasa hingga Kalau lanjut usia. oh ya, kalau yang udah lanjut usia itu ada potongan 20%, pokoknya yang mau namanya KTP seumur hidup. Itu satu. Penumpang itu peraturannya 3 tahun sampai ke atas harus bayar penuh. Kalau yang 3 tahun ke bawah seperti balita itu bayar 10% dari harga tarif, terkecuali kalau mau menghendaki dapat tempat duduk ya harus pesen, kalau bayar 100%. Kalau mau dipangku kalau itu ya itu yang di bawah 3 tahun ya Pak? Iya. Nah, 80% dari harga tarif itu dapat postingan. Jadi itu kalau mau menghendaki dapat tempat duduk ya harus apa namanya, harus pesen tiket, bayar penuh full, harus dewasa. Berarti itu untuk semua jenis kereta. Semua jenis KA. Kalau bagi penumpang yang istilahnya apa ya Pak, misalnya tunanetra atau tuna apa Tuh. yang mengalami cacat tubuh itu mendapatkan pelayanan yang lebih didahulukan atau Ya itu juga didahulukan. Contoh ini, kalau ada satu orang penumpang mau naik KA maupun turun, memang harus ada yang mantau. Ada pengantar sekarang kan nggak boleh. iya, sekarang udah nggak boleh ya? Tapi kalau dia orang sakit ya kita ambil inisiatif, sudah karena 4 orang sudah dianu naik saja itu nanti ninggalin KTP kok, Nah. petugas. Oh kalau dulu kan sempat ada biaya peron apa ya Iya, Pak? Kalau peron nggak salah? sekarang, kalau dulu memang ada, sekarang nggak jual peron. Sekarang udah enggak ya? Berarti emang yang boleh memasuki sini hanya penumpang. Yang mau bersangkutan bepergian gitu. Ya kalau lihat sekarang sih udah seneng ya, maksudnya kereta ekonomi udah nggak kayak dulu loh Pak. Iya. Dulu kan ibaratnya jajal-jajalan, nggak dapat kursi. Sekarang cuma Heeh. kalau untuk angkutan penumpang itu full 100% untuk penumpang Heeh. bertiket duduk semua, nggak ada yang berdiri sekarang. Iya, dulu kan masih berdiri, masih Iya, pada kalau dulu banyak berdubel. kasongan, banyak apa gitu. Iya. Buat kenyamanan sendiri penumpang Juga kurang. diutamakan ya. Ya, kalau sekarang diutamakan ya itu pelayanan, Nah, iya. kenyamanan, juga ketertiban, keamanan, penjamin. Matur suwun nggih Pak. pelayanan kereta api ya, khususnya Mas Wawan sebagai pengguna jasa kereta api dengan membeli tiket ataupun menggunakan kartu modal prasarana. Menurut Mas Wawan sendiri itu kelebihannya apa di tahun sekarang? Oh, kalau menurut aku sih kelebihannya cukup bagus ya, cukup signifikan lah daripada tahun kemarin. Kan sekarang udah nggak ada pedagang asongan lagi. Terusan juga apa? Keretanya juga apa namanya? Gerbongnya tuh kayak baru gitu loh. Baru ya? Baru. Ya menurutku sih layak lah ya. Dengan harga sekian terus peningkatannya ditambah lagi gitu loh. Ya cukup wajar lah. Kita tahu kan namanya sarana dan prasarana ya, di kereta api. Nah, sebagai pengguna kereta api yang baik ya. Mungkin menurut Mbak itu bagaimana cara menggunakan sarana dan prasarana yang ada di stasiun? Pelayanannya sekarang gimana menurut Mbak? Ya menurut aku sih lebih baik ya, soalnya sekarang pembelian aja pakai nomor KTP, pakai nomor resmi. Ya kan kalau ada apa-apa kan lebih Jadi jelas ya. lebih Kalau jelas. dulu kan mungkin salo gitu ya, banyak. Bisa salo. Terus sekarang kan aman, langsung nggak ada calo. Yang pertama, yang kedua ya mungkin kan ya itu. Terus Untuk masalah itu yang sekarang kenyamanannya sendiri menurut Mbak gimana? Mungkin dalam keretanya sendiri itu sekarang sudah nggak ada orang yang merokok, sudah nggak ada pedagang asongan, terutama yang di ekonomi ya. Sekarang kan pedagang asongan kan sudah nggak ada loh, udah dibatasi. Paling hanya waktu berhenti aja. Itu menurut Mbak gimana? Ya itu lebih bagus, soalnya mengganggu sekali ya Iya, Mas iya. ya. Soalnya mengganggu sekali
kadang dulu kan berjubel-jubel sekali, kadang kita aja duduk di bawah gitu. Iya, sampai pakai koran iya. gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah duduk gitu, udah bisa duduk, terus pedagang asongan aja nggak berjubel-jubel. Jadi kan kadang katanya teman-teman ya yang pernah mungkin mengalami kejadian ya, kecopetan apa gimana iya, gitu kan. Sekarang udah lebih Insya Allah, nyaman ya insya Allah kalau aman kita dan bisa aman. jaga gitu. Nah, untuk masalah yang sebelumnya itu Mbak, kita ngerti kan yang masa pra-lebaran, sebelum pra-lebaran ataupun pasca lebaran. Kalau Mbak sendiri itu melihat pasca lebaran Pelayanan tiketnya sebelum gimana? lebaran gitu udah bisa dipesen gitu. Kalau sebelum lebaran sih Bagus. aku belum pernah ngalamin. Kalau sesudahnya baru aku udah ngalamin. Paling tiketnya kehabisan, soalnya kan ada sistem. Sekarang sering kehabisan ya. Sering kehabisan. Pengennya sih nggak kehabisan, tapi kan kalau bisa yang kalau nggak pakai internet gitu. Oh iya Kan pemesanan online nggak ya. semuanya orang pakai internet gitu ya. tapi Masih pengennya sering kehabisan. masih disisain kan buat yang Yang nggak- pakai internet, iya, nggak pakai akses internet pesanan ya. gitu kalau lebaran. Kalau lebaran gitu. Tapi sekarang udah lebih nyaman ya, soalnya kan nggak harus antri, kita bisa beli di ini nomor, bisa beli di Iya. Alfamart gitu. Terus kalau ini maksudnya kira-kira pelayanan yang sekarang sangat baik itu sebanding nggak dengan kenaikan harganya? Kan sekarang harganya sangat naik ya, maksudnya dulu waktu masih sebulan kan sampai 30.000, hanya ekonomi itu hanya 30-40.000 gitu. Ya, Kalau sekarang semuanya kan sebanding ya, sebanding. apapun harga itu sebanding dengan Pelayanan. kualitasnya gitu kan. kualitasnya kualitasnya kan bagus ya, walaupun ya, naiknya cukup meningkat signifikan. lah gitu ya. Mending lah sekarang nggak ada orang yang duduk di bawah gitu kan udah ya. nggak bulan berdesak-desakan lagi. Iya, udah capek kan di bawah panas. Aku anak desa, lulusan SMA, punya cita-cita membangun